Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Fadel dengan NIM 2023 1037 03 11 268 dari program studi informatika UMM. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir mata kuliah pemodelan dan simulasi data dengan judul efektivitas mekanisme interferensi reaktif dan preventif terhadap perilaku pembelian impulsif konsumen e-commerce pada kondisi distorsi kognitif tinggi. Pada bagian latar belakang, dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan transaksi e-commerce di Indonesia pada kuartal ketiga, yaitu pada tahun 2025, tercatat mencapai 134,67 triliun, yang artinya tumbuh 20,5% secara pertahunan. Peningkatan ini didorong langsung oleh rangkaian kampanye diskon besar-besaran, mulai dari promosi seperti 8.8, Indonesia Shopping Festival hingga 9.9 dengan potongan harga mencapai 99%. Di balik data agregat tersebut, terdapat pola pembelian impulsif pada level individu, yaitu pembelian yang dilakukan tanpa perencanaan sebelumnya dan didorong oleh dorongan emosional yang muncul secara tiba-tiba. Faktor seperti fear of missing out atau lebih dikenal dengan FOMO dan rendahnya kemampuan self-control terbukti memperkuat kecenderungan tersebut. Istilah distorsi kognitif sendiri dipinjam dari kerangka kognitif behavioral therapy untuk merepresentasikan kecenderungan konsumen melebih-lebihkan urgensi atau nilai suatu penawaran diskon. Pada rumusan masalah dan tujuan terdapat 3 rumusan. Yang pertama adalah bagaimana efektivitas mekanisme interferensi reaktif dibandingkan dengan intervensi preventif dalam menekan volume pembelian pada populasi konsumen umum. Yang kedua adalah bagaimana perbedaan volume pembelian antara populasi konsumen umum dan populasi dengan distorsi kognitif tinggi, baik sebelum maupun sesudah intervensi. Lalu yang ketiga adalah apakah kekuatan intervensi yang efektif pada populasi umum tetap efektif ketika diterapkan pada populasi dengan distorsi kognitif tinggi. Ketiga rumusan masalah tersebut kemudian dijawab melalui tujuan penelitian, yaitu menganalisis, membandingkan, dan mengevaluasi efektivitas kedua jenis mekanisme intervensi tersebut melalui pendekatan simulasi berbasis agen. Lalu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah simulasi berbasis agen, di mana setiap pelanggan direpresentasikan sebagai agen individual dengan atribut yang dibangkitkan secara acak dan heterogen, sehingga tiap agen mewakili profil pelanggan yang unik. Lalu perlu disampaikan sebagai catatan metodologis, karena agen dalam model ini beroperasi tanpa interaksi langsung satu sama lain, pendekatan ini secara teknis lebih tepat disebut sebagai microsimulation berbasis agen, bukan ABM generatif penuh sebagaimana didefinisikan dalam literatur. Simulasi dijalankan menggunakan metode Monte Carlo, yaitu percobaan acak berulang dan independen, sebanyak 1000 iterasi terhadap 100 agen untuk menghasilkan distribusi agregat yang stabil. Lalu setiap agen dalam simulasi ini memiliki 5 atribut utama, yaitu purchase probability dengan rentang 0,1 hingga 0,5, sehingga probabilitas dasar pelanggan untuk membeli, interest level dengan rentang 0,0 hingga 1,0, sehingga tingkat ketertarikan terhadap produk, lalu budget dengan rentang Rp50 hingga Rp500, lalu shopping mood sebagai representasi kecenderungan distorsi kognitif, serta self-control dengan rentang 0,0 hingga 1,0 sebagai kemampuan menahan diri dari godaan promo. Sementara itu, lingkungan direpresentasikan melalui 2 variabel, yaitu harga produk yang ditetapkan tetap sebesar Rp100 dan discount rate yang dapat diatur pengguna melalui dashboard pada rentang 0 hingga 50%. Untuk formulasi model,
Model mengambil keputusan agen dihitung melalui 2 tahap, yaitu yang tahap pertama adalah mekanisme interferensi yang berlaku jika sedang aktif dengan formula P intervened sama dengan P dikurangi hasil kali strength dan self control dengan nilai minimum dibatasi pada 0. Dan untuk tahap kedua adalah probabilitas pembelian final dengan formula P final sama dengan P intervened ditambah hasil kali interest level dan diskon, ditambah kontribusi mood belanja sebesar 0,2 dengan nilai maksimum dibatasi pada 1,0. Keputusan pembelian akhir divalidasi melalui 2 syarat, yaitu anggaran pelanggaran harus mencukupi harga produk setelah diskon, dan nilai acak yang digenerasi harus lebih kecil dari probabilitas yang beli di akhir. Untuk mekanisme intervensi sendiri, penelitian ini mengimplementasikan 2 jenis mekanisme intervensi yang menjadi padanan konseptual dari CBT protokol pada pedoman tugas asli. Intervensi reaktif atau cooling off aktif ketika interest level agen melewati ambang 0,7 dan mengurangi probabilitas beli sebesar hasil kali strength dan self control. Intervensi ini menargetkan langsung agen yang paling impulsif. Intervensi preventif atau budget reminder aktif secara terjadwal setiap 10 iterasi. Terlepas dari kondisi agen pada saat itu menggunakan formula pengurangan yang sama. Lalu pada desain skenario, penelitian ini menjalankan 5 skenario simulasi, yaitu skenario baseline menjalankan populasi umum tanpa intervensi apapun, skenario reaktif dan preventif menjalankan populasi umum yang sama dengan masing-masing jenis intervensi aktif. Skenario distorsi kognitif tinggi mempresentasikan populasi dengan mood belanja pada rentang 0,7 hingga 1,0 dan self control pada rentang 0,0 hingga 0,3. Diuji baik tanpa maupun dengan intervensi reaktif. Seluruh skenario dijalankan terhadap 100 agen selama 1000 iterasi. Dengan kekuatan intervensi ditetapkan sebesar 0,5, tingkat diskon sebesar 30%, dan menggunakan si tetap agar hasil dapat direproduksi. Dan untuk hasil simulasi sendiri, berdasarkan hasil pengujian pada populasi konsumen umum, skenario baseline menghasilkan rata-rata 53,46 transaksi. Setelah intervensi reaktif diterapkan, rata-rata transaksi turun menjadi 49,06 atau penurunannya ini sebesar 8,2%. Sementara itu, intervensi preventif hanya menurunkan rata-rata transaksi menjadi 51,55 atau penurunan sebesar 3,6%. Hasil ini menunjukkan bahwa intervensi reaktif lebih efektif dibandingkan intervensi preventif karena menargetkan langsung agen yang paling impulsif sejalan dengan temuan penelitian terdahulu. Hasil simulasi pada populasi dengan distorsi kognitif tinggi tanpa intervensi, rata-rata transaksi mencapai 59,69 atau 11,6% lebih tinggi dibandingkan baseline populasi umum. Setelah intervensi reaktif diterapkan dengan kekuatan yang identik, rata-rata transaksi hanya turun menjadi 57,93 atau tetap 80,8,3% di atas baseline. Hal ini terjadi karena formula pengurangan probabilitas beli bergantung pada tingkat self control agen. Pada populasi dengan self control rendah, kekuatan intervensi yang sama menghasilkan pengurangan probabilitas yang jauh lebih kecil. Pada bagian pembahasan, dapat dijelaskan bahwa temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa efektivitas intervensi nudge bersifat tidak seragam dan bergantung pada karakteristik segmen konsumen yang dihadapi. Temuan ini juga memperkuat secara kuantitatif argumen bahwa kegagalan self-control
merupakan mekanisme inti di balik pembiayaan impulsif. Karena rendahnya self-control, secara matematis membatasi seberapa besar suatu intervensi mau menekan kecenderungan untuk membeli. Dan dari sisi kontribusi metodologis, pendekatan simulasi ini memungkinkan perbandingan terkendali antar segmen konsumen, melengkapi dominasi pendekatan survei cross-seksional pada literatur yang sudah ada. Untuk keterbatasan penelitian, pada penelitian ini juga memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu disampaikan secara terbuka. Pertama adalah agen model ini beroperasi secara independen tanpa interaksi antar agen, sehingga pendekatan ini lebih dekat dengan simulasi mikro dibandingkan ABM generatif penuh. Lalu yang kedua adalah simulasi bersifat sebagai percobaan Monte Carlo yang berulang dan independen, bukan model yang mempresentasikan evolusi kondisi agen secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Yang ketiga adalah koefisien kontribusi mood belanja sebesar 0,2 dalam formula penelitian ditetapkan sebagai asumsi model dan belum dikalibrasi terhadap data empiris. Yang keempat, atribut agen diinisialisasi menggunakan distribusi uniform, bukan sumber dari dataset transaksi pelanggan real. Sebagai kesimpulan, terdapat 3 temuan utama dalam penelitian ini. Yang pertama adalah intervensi reaktif terbukti lebih efektif dibandingkan intervensi preventif dalam menekan volume pembelian pada populasi konsumen umum, dengan penurunan masing-masing sebesar 8,2% dan 3,6%. Lalu yang kedua adalah populasi dengan distorsi kognitif tinggi menghasilkan volume transaksi yang secara konsisten lebih tinggi dibandingkan populasi umum, baik sebelum maupun sesudah interval. Lalu yang ketiga adalah kekuatan mekanisme intervensi yang efektif pada populasi umum tidak memadai ketika diterapkan pada populasi dengan distorsi kognitif tinggi. Karena pada efektivitasnya tergantung langsung pada tingkat self-control agen. Dan untuk penelitian selanjutnya adalah disarankan untuk menambahkan interaksi antar agen agar pendekatannya lebih sepenuhnya memenuhi kriteria ABM generatif, mengkalibrasi koefisien model terhadap data transaksi real, serta menguji lebih banyak variasi kekuatan intervensi pada populasi distorsi kognitif tinggi. Demikian adalah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.